Selamat datang di channel Belajar Bahasa Bali, tempat belajar bahasa dan aksara Bali. Pada video kali ini kita akan membahas PR ataupun tugas bahasa Bali yang sudah dikirimkan ke Instagram dari akun ini. Jadi ada dua soal, nah di sini dua PR yang sudah masuk ke akun Instagram Belajar Bahasa Bali. Nah, yang pertama di sini adalah tugas nyurat aksara Bali nganutin pasang aksara Bali. Jadi tugasnya di sini menulis aksara Bali sesuai dengan pasang aksara Bali, sesuai dengan aturan di dalam menulis aksara Bali. Nah, di sini ada 10 kata yang harus dirubah ke aksara Bali. Nah, sani kaping kali atau yang kedua di sini indayang wacen cerpen diah pranawati puniki. Nah, di sini disuruh membaca cerpen dari Diah Pranawati. Nah, kita akan bahas apa isi dari cerpen ini. Oke, yang pertama kita akan bahas PR atau tugas nyurat aksara Bali ini. Nah, di sini yang pertama kata cihne penulisan aksara Balinya adalah seperti ini. Nah, cihne di sini H yang di tengah ini tetap menggunakan H, tidak bisa ya. Nah, cihne itu artinya tanda. Kemudian nomor 2 ada kata brane. Penulisan brane, na-nya di sini menggunakan nerambat. Kalau R ketemu dengan na atau gantungan na, nah di sini akan berubah na-nya menjadi nerambat, tidak ne yang biasa, ya. Nah, brane artinya harta. Oke, nomor 3. Nah, di sini mungkin maksudnya ceng-ceng ya. Nah, ceng-ceng, penulisan ceng-ceng. Kedua-duanya menggunakan cecek ya karena katanya sama. Nah, ini penulisan ceng-ceng. Oke, nomor 4. Ada dua kata pipis lebih. Penulisannya pipis lebih. Nah, H yang di belakang menggunakan bisah. Nah, seperti ini penulisannya. Pipis lebih. Oke, H di belakang menggunakan bisah. Tidak boleh H kemudian diberikan adeg-adeg. Nah, ini namanya pengangge tengenan. Nomor 5. Nah, yang nomor 4 tadi, pipis lebih artinya uang lebih. Ya, pipis itu artinya uang. Nomor 5, sampun rered. Sampun. Nah, di sini re-nya menggunakan gempelan rerepe. Kenapa menggunakan gempelan rerepe tidak menggunakan guwung mecelek atau juga kenapa tidak menggunakan guwung yang ada pepetnya? Nah, karena gantungan ra tidak boleh menggunakan pepet. Nah, sudah dibahas juga di channel ini. Bisa kalian klik linknya di pojok kanan atas atau di deskripsi dari video ini. Nah, penulisan sampun rered seperti ini. Nah, re-nya menggunakan re-repe kedua-duanya ya. Karena aksara ra tidak boleh menggunakan pepet. Jadi ra akan menjadi di sini gempelan karena dia fungsinya menghilangkan a di huruf na ini, aksara na. Oke, kemudian re yang kedua karena aksara ra tidak boleh menggunakan pepet. Jadi re-repe. Oke, nomor 6. Nah, di sini juga sama, rerah. Nah, yang tadi sampun rered, rered itu artinya berkurang atau habis. Nah, di sini nomor 6, rerah.
Nah, sama juga ra tidak boleh menggunakan pepet, jadi menggunakan rerepe. Kemudian H, kalau sudah di belakang H berubah menjadi bisah, ya. Itu namanya pengangge tengenan. Nah, penulisan rereh itu seperti ini. Nomor 7, nah rereh tadi artinya cari. Ada kata trepti. Nah, di sini ra-nya gantungan ra, ini kan gantungan ra, guung, tidak boleh juga menggunakan pepet. Jadinya yang digunakan adalah guung mecelek. Oke, yang ini. Nah, penulisan trepti yang benar seperti ini. Jadi, tidak boleh guung ada pepetnya di atas. Nanti berubah menjadi seperti ini. Trepti itu artinya tertib. Oke, nomor 8. Ada kata pascad. Nah, S-nya di sini akan berubah menjadi sesage karena kalau S ketemu dengan C dalam satu kata itu akan berubah S-nya menjadi sesage. Nah, di sini. Oke, pascad. Nah, pascad artinya cerdas. Oke, nomor 9. Sini warse. R-nya akan berubah menjadi surang. Oke. Kemudian S-nya di sini menggunakan sesape ya, karena sesuai dengan pasang aksara Bali. Oke, nomor 10 yang terakhir, paksi. Nah, tadi warse itu artinya tahun. Paksi. Nah, di sini S-nya menggunakan gempelan sesape. Nah, kalau sudah K bertemu dengan S, S-nya berubah menjadi gempelan sesape. Oke, ini penulisannya. Nah, ini sudah selesai PR yang pertama atau tugas nyurat aksara Bali, nganutin pasang aksara Bali. Nanti silakan bisa ditulis di bukunya ya. Pahami dulu kenapa menggunakan seperti ini, karena ada aturannya atau pasang aksara Balinya. Oke, nah ini sudah selesai, bisa kalau mau dicatat bisa di pause videonya. Oke, kita lanjut ke PR atau tugas yang kedua. Di sini disuruh membaca cerpen Diah Pranewati. Oke, di sini judulnya adalah Diah. Nah, di sini ditulis Diah. Nah, tapi latinnya ditulis Diah. Oke, Diah Pranewati. Oke, judulnya sudah. Nah, kita baca kalimat yang pertama dari awal. Nah, di sini anake. Nah, di sini anake. Ini menggunakan e ya, ada coretnya di sini. Anake sudah sampai sini tadi. Loh. Nah, anake loh metuo. Nah, tulisannya matuo. Matuo. Nah, matuo di sini telu. Nah, ada eng, telung. Kemudian dase. Ini sesage, telung dase. Ne. Di sini M mendapat gantungan A. Nah, di sini berarti 6. Telung dase 6. Oke. En. Nah, di sini N T ada taleng tedong, ento. Nah, cari siki artinya koma. Nu di sini aksara na mendapat suku nu. Je geg. Nah, g g e g. Je geg. Jegeg care. Sini aksara nga nguni.
koma lagi. Nah, di sini cara tulisannya ya. Care dugase iya. Nah, di sini ia tulisannya ya. Iya metuwo, sama seperti yang tadi. Metuwo selikur. Nah, tulisannya selikur tiban ya, b ini ba n, ada berarti hilang a-nya. Selikur tiban. Oke, di sana titik. Oke, lanjut ke kalimat berikutnya. Anake loh ento madan. Nah, di sini ma menggunakan tedong. Nah, madan dia. Nah, sampai sini dia tulisannya dia. Nah, di sini nanya menggunakan nerambat. Pranawati. Oke, titik. Nah, dugase loh dia bajang. Dugase loh dia bajang, koma. Ada cari siki, koma artinya. Rikale. Nah, rikale. Iya. Nah, iya lagi. Ia. Sing. Nah, ini sa. Ada ulu. Kemudian ada cecek. Sing. Majalan. Majalan. Nah-nya mendapat gantungan. Berarti hilang a-nya di sana. Majalan. Ini gantungan nga. Ngigel. 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 Oke. Nah, ngigel dalam kurung di situ. Arje. Oke, di sini a, kemudian r, arje. Koma. Liu. Nah, di sini liu, tulisannya liu. Liu pesan. Nah, sampai sini. Liu pesan. Pesan. Liu pesan. Nah, di sini gantungan T, gantungan R, ada suku. Nah, di sini nerambat. Trune. Trunine. Ya. Trunine sampai sini. Nganggur. Oke. Nganggur. Ke umah. Di sini ke umah ne. Ke umah ne. Lakar. Nah, di sini la, kemudian ka, ada surang. Lakar. Ngetoga, ada eng di sini, cari. Ngetogang. Kapitre. Nah, di sini ada guong mecela, bunyinya re, ada t di depannya. Kapitre. Nah, di sini s n a n. Nah, di sini kapitresnan. Nah, menulis tresne, nah sesuai dengan pasang sarubali, yaitu pasang pageh. Kalau sudah s ketemu n di sini menjadi seperti ini ya. Ngetogang
Kapitresnan. Oke, titik. Nah, inilah bacaannya dari atau tulisan Latinnya dari aksara Bali Dyah Pranawati. Nah, jadi diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadinya anake loh matuwo telung dasa 6 ento. Nah, anak perempuan yang berumur 36 tahun itu nu jegeg cara nguni masih cantik seperti dulu. Cara dugase ia metuoh selikur. Nah, seperti dia pada saat berumur 21 ya. 21 tahun. Nah, di sini. Anake loh ento madan Dyah Pranawati. Nah, anak perempuan itu bernama Dyah Pranawati. Dugase loh Dyah Bajang. Ketika loh Dyah ini muda atau remaja, rikale ia sing mejalan ngigel. Ketika dia tidak berangkat menari, nah menari arje, liu pesan trune trunine nganggur ke umahne lakar ngetogang kapitresnan. Banyak sekali para pemuda yang ngapel ke rumahnya untuk menyampaikan rasa cintanya. Nah, seperti itu. Nah, itulah dua PR yang sudah kita bahas pada video kali ini. Nah, jika kalian ada PR yang mau dibahas juga di channel ini, silakan dikirimkan soalnya bisa melalui DM Instagram di Bahasa Bali atau juga di Facebook di Belajar Bahasa Bali. Nah, untuk video kali ini sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, like jika kalian suka, share jika video ini bermanfaat, dan juga apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.